Hai adik-adik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama Kak Safrida. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar tentang limit fungsi aljabar di tak hingga. Nah, limit fungsi aljabar di tak hingga terdapat perbedaan antara limit tak hingga atau infinite limits dan limit di tak hingga atau limits at infinity. Limit tak hingga suatu fungsi f(x) adalah limit untuk x mendekati suatu bilangan real yang menghasilkan nilai tak hingga. Seperti telah diuraikan di muka bahwa nilai limit fungsi f(x) untuk x mendekati a didapat dengan cara mensubstitusikan nilai a plus atau pendekatan nilai a dari kanan dan nilai a minus atau pendekatan nilai a dari kiri ke fungsi f(x). Jika ditemukan nilai f a plus sama dengan f a minus sama dengan c, maka diperoleh limit x mendekati a f(x) sama dengan c. Limit di tak hingga fungsi aljabar mempunyai dua bentuk umum yang biasa dimunculkan, yaitu limit x mendekati tak hingga f(x) per gx dan limit x mendekati tak hingga f(x) dikurang gx. Untuk menyelesaikan soal limit di tak hingga ini digunakan teorema bahwa jika a adalah bilangan real tidak nol, maka limit x mendekati tak hingga a per x sama dengan 0. Sehingga jika n adalah derajat tertinggi di antara f(x) dan gx dan bentuk limit x mendekati tak hingga f(x) per gx, maka baik pembilang maupun penyebutnya dibagi dengan x pangkat n. Untuk lebih jelasnya, ikutilah contoh soal berikut ini. Soal yang pertama, tentukanlah hasil dari a limit x mendekati tak hingga 6x pangkat 3 ditambah 4x ditambah 6 per 4x kuadrat ditambah 2x pangkat 3 dikurang 3x. Untuk yang b, limit x mendekati tak hingga 3x kuadrat dikurang 6x ditambah 1 per 2 dikurang 5x dikurang 6x kuadrat. Nah, kita kerjakan dulu yang a. Limit x mendekati tak hingga 6x pangkat 3 ditambah 4x ditambah 6 per 4x kuadrat ditambah 2x pangkat 3 dikurang 3x. Nah, jadi kita lihat pangkat tertingginya itu adalah x pangkat 3, sehingga dikali dengan 1 per x pangkat 3 per 1 per x pangkat 3. Sehingga diperoleh limit x mendekati tak hingga 6x pangkat 3 per x pangkat 3 ditambah 4x per x pangkat 3 ditambah 6 per x pangkat 3. Kemudian untuk penyebutnya juga sama, 4x kuadrat per x pangkat 3 ditambah 2x pangkat 3 per x pangkat 3 dikurang 3x per x pangkat 3. Nah, di sini kita bisa lihat bahwa x-nya bisa kita coret, sehingga diperoleh limit x mendekati tak hingga 6 ditambah 4 per x kuadrat ditambah 6 per x pangkat 3 per 4 per x ditambah 2 dikurang 3 per x kuadrat. Kemudian kita masukkan nilai x-nya itu mendekati tak hingga, masukkan nilai x-nya itu tak hingga, sehingga diperoleh 6 ditambah 4 per tak hingga ditambah 6 per tak hingga per 4 per tak hingga ditambah 2 dikurang 3 per tak hingga. Nah, untuk yang penyebutnya itu tak hingga bernilai 0, sehingga diperoleh 6 ditambah 0 tambah 0 per 0 ditambah 2 dikurang 0, sehingga diperoleh 6 per 2 sama dengan 3. Untuk soal yang B, limit x mendekati tak hingga 3x kuadrat dikurang 6x ditambah 1 per 2 dikurang 5x dikurang 6x kuadrat. Nah, di sini x pangkat terbesar itu adalah x pangkat 2, sehingga dikali 1 per x kuadrat per 1 per x kuadrat. Untuk itu diperoleh limit x mendekati tak hingga 3x kuadrat per x kuadrat dikurang 6x per x kuadrat ditambah 1 per x kuadrat per 2 per x kuadrat dikurang 5x per x kuadrat dikurang 6x kuadrat per x kuadrat. Nah, kita coret x-nya, yang bisa dicoret boleh dicoret. Kemudian diperolehlah limit x mendekati tak hingga 3 dikurang 6 per x ditambah 1 per x kuadrat per
2 per X kuadrat dikurang 5 per X dikurang 6. Kita masukkan nilai X-nya seperti tadi, sehingga yang ada penyebutnya itu X bernilai 0. Untuk itu diperolehlah 3 dikurang 0 ditambah 0 per 0 dikurang 0 dikurang 6. Sehingga diperoleh 3 per negatif 6 sama dengan negatif setengah. Dari contoh yang telah Ibu paparkan tadi, dapat disimpulkan bahwa penyelesaian limit tak hingga fungsi aljabar pecahan ditentukan oleh koefisien dari variabel pangkat tertinggi. Untuk lebih jelasnya akan diuraikan pada contoh soal berikut ini. Coba kalian perhatikan contoh soal nomor 3. Tentukanlah hasil dari A. Limit X mendekati tak hingga dalam kurung X dalam kurung 2X kuadrat dikurang 3 dalam kurung 2X pangkat 3 dikurang X per X pangkat 4 ditambah 6X pangkat 5 dikurang 3X kuadrat ditambah 4. Untuk yang B, limit X mendekati tak hingga 4X pangkat 6 dikurang 5X pangkat 4 ditambah X per 3X dalam kurung 2X kuadrat dikurang 4X dikuadratkan. Lalu kita dapat menjawab untuk soal yang A terlebih dahulu, di mana limit X mendekati tak hingga dalam kurung 2X kuadrat dikurang 3 dikali dalam kurung 2X pangkat 3 dikurang X per X pangkat 4 ditambah 6X pangkat 5 dikurang 3X kuadrat ditambah 4. Nah, di sini kita kerjakan terlebih dahulu. Untuk pembilangnya kita bisa kalikan sehingga diperoleh 2X kuadrat dikali 2X pangkat 3 dikurang 2X kuadrat dikali X dikurang 3 dikali 2X pangkat 3 ditambah 3X per X pangkat 4 ditambah 6X pangkat 5 dikurang 3X kuadrat ditambah 4. Nah, jadi kita bisa mengalikannya. Kemudian diperolehlah limit X mendekati tak hingga 4X pangkat 5 dikurang 2X pangkat 3 dikurang 6X pangkat 3 ditambah 3X per X pangkat 4 ditambah 6X pangkat 5 dikurang 3X kuadrat ditambah 4. Nah, di sini kita lihat bahwa pangkat tertingginya itu adalah X pangkat 5. Sehingga variabel dari X pangkat 5 itu adalah 4 dengan 6. Maka jawabannya untuk limit X mendekati tak hingga fungsi tersebut adalah 4 per 6 sama dengan 2 per 3. Soal B, limit X mendekati tak hingga 4X pangkat 6 dikurang 5X pangkat 4 ditambah X per 3X dikali dalam kurung 2X kuadrat dikurang 4X kemudian dikuadratkan. Nah, jadi kita kerjakan penyebutnya dulu, kita cari, kita jabarkan sehingga diperoleh limit X mendekati tak hingga 4X pangkat 6 dikurang 5X pangkat 4 ditambah X per 3X. Nah, ini kita kalikan menjadi 2X kuadrat, ini dikuadratkan, dikurang 2 dikali 2X kuadrat dikali 4X ditambah 4X kuadrat. Nah, kemudian kita cari hasilnya sehingga diperoleh limit X mendekati tak hingga 4X pangkat 6 dikurang 5X pangkat 4 ditambah X per 3X dikali dalam kurung 4X pangkat 4 dikurang 16X pangkat 3 ditambah 16X kuadrat. Kemudian penyebutnya kita distribusikan sehingga diperoleh limit X mendekati tak hingga 4X pangkat 6 dikurang 5X pangkat 4 ditambah X per 12X pangkat 5 dikurang 48X pangkat 4 ditambah 48X pangkat 3. Nah, di sini kita lihat yang memiliki variabel pangkat tertinggi itu adalah X pangkat 6, sehingga yang lainnya itu bernilai 0. Diperolehlah 4 dikurang 0 ditambah 0 per 0 dikurang 0 ditambah 0, sama dengan 4 per 0, sama dengan tak hingga. Nah, di sini Ibu memiliki 4 soal lainnya. Coba kalian perhatikan soal-soal berserta pembahasannya. Kalian pahami benar-benar soal tersebut dengan pembahasannya. Untuk soal yang nomor 4, coba kalian perhatikan soal dan juga pembahasannya.
Untuk soal selanjutnya adalah soal nomor 5. Coba kalian perhatikan soal nomor 5 beserta jawaban yang telah Ibu berikan. Dan soal yang terakhir adalah soal yang nomor 6. Coba kalian perhatikan lagi soal nomor 6 tersebut. Kalian perhatikan dengan seksama soal dengan pembahasannya. Oke lah, tadi adalah pembahasan tentang materi limit fungsi aljabar di tak hingga. Ibu harap kalian memahami pembahasan yang telah Ibu berikan. Sekian dari Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.